Adakah berita yang lebih agung daripada ini? Yang tidak seharusnya mati, namun rela mati. Matius pasal 17 ayat 22 dan ayat 23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedihlah. Suatu hari ada seorang hamba Tuhan mengunjungi jemaatnya di penjara. Lalu si pendeta itu berkata, kok bisa masuk lagi? Padahal si jemaat ini sudah berjanji untuk tidak mengulangi lagi beberapa hal sampai dia dipenjara ulang begitu. Dan kemudian ketika ditanyakan pertanyaan itu, kok kenapa bisa kembali ke tempat ini? Si jemaat berkata, ya saya tahu apa yang saya lakukan itu adalah dosa, tidak baik. Dia bilang, tetapi apa yang saya lakukan yaitu penipuan demi penipuan yang dia lakukan, hasilnya besar. Dan prosesnya cepat, Pak. Lebih enak menipu daripada kerja apapun. Saudara, dalam beberapa minggu ini atau berkatakan 1-2 bulan ini ramai dengan istilah flexing. Ya, menampakkan diri seolah-olah dia adalah orang yang kaya raya, tanda petik sultan, dan kemudian beberapa tersangka sudah mulai diproses. Satu itu Indra yang sedang mempromosikan binomo itu, dan sekarang adalah orang kedua yaitu DS. Saudara, kita mungkin juga sudah pernah merasakan nomor WA kita atau profil kita dipakai oleh orang-orang tertentu untuk kemudian bagaimana orang-orang tertentu itu mencari kekayaan dengan proses yang cepat untuk mendapatkan satu jumlah uang. Segala cara bisa menjadi sah demi mencapai apa yang ditawarkan oleh dunia saat ini. Saudara, kita tinggal dalam dunia yang sedang terus-menerus terdegradasi. Makin hari makin menakutkan. Dosa itu bukan hanya sekedar kualitasnya memang sudah berdosa, tapi kuantitas itu makin hari makin menakutkan. Alkitab menceritakan satu tokoh yang berbeda sama sekali. Bukan berarti Yesus tidak ingin kaya raya, bukan. Itu bukan tujuannya. Tetapi dari hal-hal saya paparkan, dia tahu untuk apa dia datang di dunia. Mengapa dia ada di dunia ini? Surah Alkitab memaparkan bahwa dari awal, sejak kelahiran dia sampai akhir hidup dia tahu kemana jalan hidup dia. Bukan hanya sekedar dia tahu kemana hidup dia akan dipimpin, tapi di mana hidupnya akan berakhir, dia tahu itu. Saudara, banyak orang sekarang itu tidak ingin menikmati kesulitan hidup. Semua ingin lancar, siapapun dia. Saudara, itulah yang kemudian menjadi satu istilah yang dipakai oleh banyak anak-anak Tuhan, Via Dolorosa. Jalan yang sedang Yesus jalani, jalan yang penuh dengan penderitaan, jalan salib. Dan perikop ini mengkisahkan akan kesengsaraan yang akan dihadapi oleh Yesus. Saudara, Matius membahas kehidupan Kristus dengan cara yang sangat menarik. Mungkin boleh katakan bukan hanya sekedar menarik dalam artian positif, tetapi lebih condong ke sarkasme, sinis terhadap dunia di sekitar di mana Yesus hidup pada waktu itu. Matius ingin memadukan antara kuasa Yesus dengan pengorbanannya. Di dalam Yesus Kristus, kuasa itu menjadi identik dengan pengorbanannya. Dia memiliki kuasa, tetapi ketika dia memiliki kuasa itu, maka itu akan diidentikan, disamakan dengan apa yang disebut pengorbanan. Di dalam Yesus Kristus, kemuliaan itu menjadi identik dengan kehinaan dia. Di dalam Yesus Kristus, kekuatan itu menjadi identik dengan kerelaan dia untuk dihina, direndahkan, disiksa, bahkan kemudian
dibunuh. Sehingga ayat 22 dikatakan ia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Tidak identik selalu kepada peristiwa Yudas yang menyerahkan Yesus, tetapi lebih condong kepada sebuah penyerahan diri secara total dari Yesus yang memiliki kuasa, memiliki kemuliaan, memiliki kekuatan, tetapi kemudian apa? Harus mengalami sesuatu yang semua umat manusia sekarang ini hindari. Adakah berita yang lebih agung daripada ini? Dia yang memiliki hidup namun ingin dihancurkan oleh orang-orang yang menjadi penerima hidup, yaitu kita-kita ini, orang-orang berdosa ini. Dia yang memiliki kuasa namun oleh penerima kuasa, yaitu ahli-ahli Taurat, para imam, imam besar, pejabat pada waktu itu termasuk Pilatus, dilucuti, diadili, seolah-olah dia adalah orang yang berdosa. Dosanya itu begitu menakutkan sampai harus layak untuk disalibkan. Dia yang memiliki sumber keselamatan, namun oleh pencari keselamatan, yaitu oleh kita manusia ini, bahkan dibunuh. Satu ironi. Dia yang memiliki kehidupan, yang memberi kehidupan, tetapi sengaja dibunuh orang yang sedang cari kehidupan. Bukankah sebuah paradoks? Dan inilah paradoks yang disampaikan oleh Injil, yang tidak seharusnya mati, namun rela mati demi yang seharusnya mengalami kematian. Saudara, Yesus yang seharusnya dipermuliakan rela dihina, supaya yang hina yaitu kita dapat kedudukan mulia di dalam Dia. Yang berkuasa, rela dan siap ditundukkan, tanda petik dimatikan oleh orang yang lemah, supaya yang lemah itu menjadi kuat di dalam Dia. Sekali lagi, inilah paradoks berita Injil yang tidak semua orang bisa memahami dan menerimanya tanpa diperbarui cara pikir paradigma mereka oleh yang namanya penerangan atau inspirasi dari Roh Kudus.